Kemudian cara kita mengimplementasikan konten atau copywriting ini dampaknya kayak gimana ya, ini contoh. Ini ada konten video 1, video 2, video 3. Konten 3 ini akan kita tes dan kita uji produk-produk atau kalimat-kalimat ini akan kita tes dan kita uji, apakah konten ini menarik bagi konsumen apa enggak. Contohnya ini, ada 3 copywriting yang sama dengan budget yang sama, ternyata hasilnya itu berbeda. Di nomor 1, video nomor 2 itu enggak mendapatkan pembelian sama sekali, tapi video nomor 3 itu besar sekali pembeliannya. Ini contohnya ya. Jadi ada 3 konten yang kita bangun, yang kita buat, kemudian setelah kita lakukan testing bersama, itu hanya ada video nomor 3 yang menarik, sisanya nggak menarik. Nah, dari mana konten ini menarik? Yang pertama adalah adanya diskon 50.000. Kemudian ada promo Ramadan, nuansanya Ramadan, sehingga orang jadi tertarik untuk membeli produk ini karena pasti customer Indonesia itu yang pertama yang dilihat adalah produknya, yang kedua diskonnya ya. Tapi justru malah biasanya malah diskon dulu baru ke produknya. Kemudian videonya sama kurang lebih, hanya perbedaannya di, call out-nya yaitu di, diskonnya. Sini, di ad copy-nya, kemudian di, ini video ya, jadi ini thumbnail ketika di-play dia bentuknya video seperti tadi. Kemudian study case yang berikutnya, ini berdasarkan interest. Jadi ketika copywriting kita udah bagus, tapi audien yang kita sasar ini macam-macam berbeda, kita bisa lihat, oh, produk ini cocok di interest-nya orang-orang yang suka nyanyi, orang yang suka entertainment, orang yang suka dengan mobil, orang suka dengan DIY, orang yang suka dengan laptop. Nah, ternyata orang yang suka singing dan car ini yang tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Ini contoh, interest singing itu ada 49 juta orang, kemudian jangkauannya 2,4 juta. Kemudian budget adsense-nya itu ada 90.000 ya teman-teman, Rp90.000. Jadi ketika kita iklan di awal, kita pakai budget kecil dulu, ketika, jangkauannya atau audiennya itu cocok, baru kita naikin budgetnya. Jadi kita nggak boleh sembarangan menggunakan budget segede-gedenya, terus kemudian kita mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Kita bisa mulai dari hal yang kecil dulu, kalau interest-nya bagus, baru kita naikin budgetnya, itu konsepnya. Kemudian targeting-nya, kalau kita menjual produk fashion, kita detailkan contoh marketnya Indonesia, kemudian exclude Papua. Kenapa teman-teman kita exclude Papua? Yang paling utama adalah produk ini diiklankan ketika pandemi, di mana pengiriman ke Papua itu tidak bisa dilakukan oleh, shipping company. Kemudian produk ini adalah umurnya 22 tahun sampai 55 tahun. Jadi kalau 18, 22 ke bawah, buying power-nya rendah sehingga sayang kalau kita jual produk tapi nggak beli. Kemudian gendernya, karena ini baju ya, baju wanita, home dress, maka audiennya adalah woman woman. Kemudian kita bisa taruh interest-nya, orang-orang yang tertarik pada singing, musik, dan art, itu yang kita sasar. Kemudian, kita ngiklan di mana aja sih ketika produk-produk, fashion, produk-produk beauty kayak gini. Nah, kita fokusin di 2 tempat, yang pertama adalah Facebook, yang kedua adalah Instagram. Jadi dua-duanya langsung kita targetin. Kemudian di ads-nya kayak gimana, ini contoh, produk sabun pemutih ya, sabun pemutih ingin, kulitnya cerah, kemudian menarik, nah kayak gini ad copy-nya. Dari sekian ad copy ini kita akan mendapatkan hasil ya, hasil penjualan atau hasil, apa namanya, iklan. Contoh, ini jual sabun, kemudian dari berbagai macam interest kita bisa tahu, oh ini loh customer yang interaksinya paling bagus dan murah ya, kayak gini. Ada yang per result-nya itu 8.000, kemudian ini 10.000, 20.000, 12.000 gitu, 10.000 total ya. Jadi kita spending 1,3 juta, kita bisa mendapatkan 126 orang calon pembeli. UMKM hebat, Indonesia hebat.